Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda dari Yaman yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan pemuda yang terkenal di langit karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kisah ini, kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya terkenal sampai di langit. Uwais Al-Qarni tinggal bersama ibunya di Yaman. Ibu Uwais kondisinya cacat, lumpuh, dan dikenal sebagai perempuan yang memiliki penyakit kulit kusta yang menular, sehingga kulitnya itu belang-belang. Uwais pun sama memiliki penyakit kusta seperti ibunya. Akan tetapi, Uwais masih bisa beraktivitas seperti biasa. Karena rasa sayang dan cintanya kepada sang ibu, segala permintaan sang ibu dikerjakan oleh Uwais Al-Qarni. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat menunaikan haji, pinta sang ibu kepada Uwais. Mendengar permintaan perempuan yang disayanginya itu, Uwais lalu termenung. Ia bingung, karena perjalanan menuju Yaman ke Mekah begitu jauh. Sementara Uwais dan ibunya bukanlah dari keluarga yang kaya raya. Bahkan mereka tidak memiliki kendaraan seperti unta untuk digunakan dalam perjalanan. Lalu, bagaimana Uwais membawa ibunya menunaikan ibadah haji? Setelah melalui perenungan, akhirnya Uwais menemukan jawabannya. Dengan yakin dan mantap, Uwais akhirnya membeli seekor anak sapi. Untuk apa gerangan? Setiap pagi, Uwais berlatih menggendong anak sapi itu secara bolak-balik untuk melatih kekuatan fisiknya. Orang-orang di sekitar Uwais bahkan sempat menyangka Uwais itu gila. Tak sedikit juga yang menganggap Uwais orang yang aneh. Namun, Uwais tak pernah menyerah. Ia tetap berlatih setiap hari menggendong anak sapi agar ototnya kuat. Setelah 8 bulan melalui latihan fisik, akhirnya Uwais dapat memenuhi keinginan sang ibu. Akhirnya Uwais memilih menggendong sang ibu ke Mekah dengan cara berjalan kaki. Dengan perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan, Uwais dan ibunya sampai di kota Mekah. Mereka pun menunaikan ibadah haji bersama-sama. Sambil menggendong ibunya wukuf di Ka'bah, Uwais pun lalu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," pinta Uwais. Mendengar doa Uwais, sang ibu pun bertanya. lalu bagaimana dengan dosamu? Tanya sang ibu keheranan. Uwais kemudian menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke dalam surga." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais dan ibunya dengan menyembuhkan penyakit kusta yang diderita olehnya dan ibunya. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Uwais Al-Qarni dikenal sebagai sosok manusia yang dirindukan surga karena baktinya yang tulus kepada sang ibu. Uwais juga seorang pemuda yang amat mencintai Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika, Uwais mengungkapkan semua isi hatinya kepada sang ibu. Kemudian ia juga meminta izin untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya sang ibu pun mengizinkan Uwais untuk pergi ke Madinah dan menjumpai Nabi Muhammad. Dengan hati yang gembira, Uwais datang. Uwais sampai di kota Madinah. Sesampainya di rumah Nabi Muhammad, Uwais mengetuk pintu. Namun ternyata yang membukanya bukan Nabi Muhammad, akan tetapi istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu an.
Ia berkata bahwa Nabi Muhammad sedang berperang sehingga ia tidak bisa menjumpai Nabi Muhammad. Ia ingin sekali menunggu Nabi Muhammad pulang dari medan perang, akan tetapi teringat akan pesan ibunya yang menyampaikan untuk segera pulang ke rumah ketika sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Uwais pun pulang ke rumahnya. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari pertempuran, beliau menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu an tentang orang yang mencarinya, dan ia pun menceritakannya kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW lalu menjelaskan bahwa pemuda itu adalah penghuni langit. Beliau juga menceritakan kepada para sahabat dan menyarankan mereka untuk meminta doa dan istighfar darinya, sebab ia adalah penghuni langit dan bukan penduduk bumi. Tak lama, Nabi Muhammad SAW pun wafat. Umar dan Ali pun segera menjumpai Uwais di Yaman. Keduanya meminta didoakan oleh Uwais agar dosa-dosa mereka terampuni. Sampai pada kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Proses pemakamannya didatangi oleh ribuan orang yang berebut untuk merawat jenazahnya. Penduduk kota Yaman pun tercengang. Orang-orang yang menjumpai pemakaman Uwais bukanlah orang yang mereka kenal, akan tetapi para malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Maha suci Allah, sungguh mulia sosok pemuda Yaman Uwais Al-Qarni. Demikian kisah pemuda yang terkenal di langit. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pembelajaran dari kisah sosok Uwais Al-Qarni.